Baik, setelah kita membahas gerak lurus beraturan atau kita singkat GLB, sekarang mari kita membahas jenis gerak lurus lainnya. Gerak lurus berubah beraturan dan disingkat GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang sebelumnya gerak lurus beraturan. Ini ada kata berubahnya. Bisa disingkat GLBB. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Kita coba lihat. Sama, ini gerak pada lintasan yang lurus, gitu ya. Lintasan lurus. Jadi benda atau objek yang bergerak itu pada lintasan lurus. Dan berubah beraturan ini artinya apa? Nah, yang berubah secara beraturan ini adalah kecepatannya. Kecepatan si benda atau objek yang bergerak atau bisa jadi makhluk hidup ya. Kecepatannya Kecepatannya artinya kecepatan si objek yang bergerak berubah secara beraturan. Nah, pada video sebelumnya, kalau Anda sudah menonton, Anda tahu bahwa kecepatan yang berubah itu karena atau disebabkan oleh adanya percepatan benda gitu ya. Artinya dalam hal ini yang beraturan adalah percepatannya. Boleh kita katakan percepatan benda yang bergerak konstan gitu ya. Jadi kalau kecepatannya berubah secara beraturan, itu dikarenakan percepatan si benda tersebut atau objek yang bergerak tersebut konstan atau tidak berubah. Jadi kalau mau kita simpulkan, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak pada lintasan lurus yang mana benda tersebut mengalami kecepatan yang berubah secara beraturan. Atau dengan kata lain boleh kita katakan bendanya bergerak dengan percepatan konstan. Atau percepatannya tetap di sepanjang waktu dia bergerak. Nah, mari kita lihat persamaan kecepatan dan persamaan posisi benda yang bergerak dengan GLBB. Sama seperti yang kita lakukan pada gerak lurus beraturan atau GLB. Kita mulai dari persamaan kecepatan. Nah, untuk apa kita tahu persamaan kecepatan suatu benda yang bergerak? Ya, singkatnya supaya kita tahu berapa kecepatannya pada saat tertentu setelah dia bergerak. Nah, kalau benda yang bergerak dengan GLB, kita tidak perlu pusing karena kecepatannya sama setiap saat berarti tidak berubah gitu ya. Setiap saat sama terus. Nah, kita sudah pernah membahas tentang percepatan. Yang tidak lain adalah perubahan kecepatan per eh, selang waktu, gitu ya. Atau kadang-kadang ditulis A sama dengan delta V per delta T. Ini sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu akhir kurangi waktu awal. Nah, walaupun biasanya TI atau initial time atau waktu awal itu digunakan nol ya saat kita meninjau benda yang bergerak. Maka bisa kita tuliskan jika ini sama dengan nol, kita misalkan, maka kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per waktu. Oke, saya tidak perlu menuliskan simbol F di bawah sini, supaya ini menyatakan semua waktu gitu. Atau kita dapatkan A dikali T sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal.
Dengan kata lain, kecepatan akhir suatu benda yang bergerak dengan KLBB sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu atau selama berapa detik dia sudah bergerak. Gitu ya. Oke, saya jelaskan kembali. Ini kecepatan setelah dia bergerak beberapa sekon. Ini kecepatan awal. Oke, A ini percepatan dan T adalah waktu atau selang waktu. Seberapa lama dia sudah bergerak. Oke, setelah mengetahui persamaan kecepatannya, kita coba lihat persamaan posisi. Bagaimana persamaan posisi suatu benda yang bergerak dengan eh, keadaan gerak GLBB. Nah, sama seperti persamaan kecepatan yang ingin menentukan atau ingin mencari tahu kecepatan benda pada detik tertentu, persamaan posisi kita gunakan untuk mengetahui atau mencari tahu ya, atau untuk menentukan posisinya setelah dia bergerak pada beberapa sekon tertentu. Dari video sebelumnya tentang GLB, kita sudah tahu persamaan posisi benda yang bergerak itu sama dengan posisi awal ditambah kecepatan dikali waktu. Nah, kita akan menurunkan persamaan posisi untuk benda yang bergerak dengan GLBB. Nah, ini berlaku untuk benda yang bergerak dengan apa namanya? GLB karena kecepatannya konstan. Nah, bagaimana untuk benda yang bergerak dengan keadaan GLBB? Dia berubah beraturan. Artinya kecepatannya tidak konstan. Nah, kalau kecepatannya tidak konstan, kita bayangkan seperti ilustrasi di berikut di samping kanan. Kita misalkan suatu benda, oke, bendanya kotak-kotak gini. Awalnya memiliki kecepatan VI gitu ya. Lalu bergerak selama berapa sekon sampai ke ujung. Dan kecepatannya menjadi VF, kita katakan seperti itu. Nah, dengan mudah kita tahu bahwa rata-rata kecepatan yang dialami benda sepanjang perjalanannya adalah, nah, biasanya rata-rata dilambangkan dengan lambang garis datar di atas, itu disebut bar atau V bar gitu. Tapi sekarang kita tulis V biasa saja. Sama dengan kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2. Ini konsep rata-rata. Saya rasa Anda sudah paham. Nah, supaya kita bisa mendapatkan, saya tulis keterangannya dulu. Supaya kita bisa mendapatkan persamaan posisi benda yang bergerak dengan keadaan GLBB, berarti kita menggunakan kecepatan rata-rata. Artinya apa? Kecepatan rata-rata ini kita substitusikan ke V di sana. Supaya nilai V-nya tidak konstan. Gitu. Maka untuk keadaan benda yang bergerak dengan GLBB, persamaan posisinya itu sama dengan posisi awalnya ditambah kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2. Nah, ini dikali T. Oke, kalau kita lihat ini terlalu banyak variabel yang belum kita tahu nilainya nanti ya, gitu. Artinya apa? Kita butuh menyederhanakannya lagi supaya dengan data yang sedikit kita bisa mengetahui posisinya di mana. Maka persamaan kecepatan yang ini kita masukkan ke persamaan posisi yang masih belum sederhana tadi.
Kecepatan akhir ini, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah A dikali T. Nah, ini kita masukkan ke sini. Maka ini bisa saya tulis posisi awal ditambah kecepatan awal per 2 ditambah kecepatan akhir itu kan tadi sama dengan kecepatan awal ditambah AT. Maka ini per 2. Dan ini sama-sama dikalikan T. Gitu ya. Oke, supaya tidak salah kita coba lihat kembali. Kecepatan awal ditambah A dikali T. Oke, jadi benar ya. Kecepatan awal ditambah A dikali T. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Maka ini bisa kita tulis menjadi posisi awal tambah kecepatan awal per 2 dikali T. Dikalikan T yang di sini ya. Oke, saya hapus dulu. Lalu ditambah kecepatan awal, ini bisa kita uraikan. Yang ini. Kecepatan awal per 2 dikali T. T-nya dari mana? Dari luar. T ditambah, ini AT per 2 dikali T. Berarti AT per 2 dikali T. Berarti T-nya jadi kuadrat. Nah, maka kalau kita sederhanakan ini kita dapatkan posisi awal. Nah, ini kecepatan awal per 2 T. Kecepatan awal per 2 T berarti menjadi 1. Berarti kita tuliskan ditambah kecepatan awal dikali T. Artinya 1 kecepatan awal VI. I itu inisial velocity dikali T. Dan ditambah ini setengah AT kuadrat. Nah, yang kuadrat ini adalah waktunya ya. Jadi posisi benda diberikan oleh persamaan ini. Posisi suatu benda yang sudah bergerak selama sekian waktu tertentu atau sekian sekon tertentu, kalau satuannya sekon, itu diberikan oleh persamaan ini. Posisi awal ditambah kecepatan awal dikali T, ditambah setengah percepatan dikali waktu kuadrat. Baik, supaya lebih paham, kita akan mempelajari contohnya dan bisa kamu saksikan di video berikutnya.